Dan ini aneh, betul-betul aneh. Pemirsa, warga meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kualitas pengerjaan pembangunan sumur resapan. Sebelumnya pengerjaan sumur resapan itu menuai kritik dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, yang menilai pembangunannya tidak efektif serta merusak kualitas jalan. Warga meminta pengerjaan sumur resapan di DKI Jakarta betul-betul diperhatikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya menangkal banjir. Warga maupun pengguna jalan meminta pengerjaan sumur cepat diselesaikan dan sumur ditutup dengan aspal sebaik mungkin. Sementara di kawasan Aditya Warman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sudah ada belasan titik sumur resapan yang telah dibangun. Belum lihat yang materialnya rusak, tapi kalau dari yang terlihat itu adalah materialnya itu mengganggu aktivitas kita di jalan sebagai pengendara sepeda motor ataupun juga roda 4, karena dia benar-benar ada di badan jalan gitu, dan itu konturnya beda dengan jalan raya, sehingga kalau kita dalam kecepatan yang cukup tinggi mungkin itu bisa akan menjadi pengganggu konsentrasi dan juga berpotensi untuk mengakibatkan kecelakaan gitu. Mungkin sebaiknya sumur-sumur resapan itu dibangun di tempat-tempat yang aman, apakah di halaman perkantoran ataupun juga di halaman sekolah, jadi tidak terinjak oleh pengguna jalan gitu. Di sana juga sempat ada nggak rata ya untuk jalannya, itu dari memang ada lubang-lubang di sumur resapan. Mungkin walaupun ini memang sangat penting sebenarnya terhadap penanganan banjir, antisipasi banjir, di mana memang drainase vertikal ya. Dan ini menurut saya juga mungkin kedepannya dari Pemprov DKI Jakarta bisa lebih terhadap material-materialnya mungkin untuk lebih dirapihkan kembali dan juga disusun kembali bagaimana sebaiknya dari sumur-sumur resapan ini tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat, terlebih pengguna jalan. Bukan hanya mengejar pembangunan sumur resapan di berbagai wilayah di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu memastikan kualitas material yang sudah terpasang ini cukup baik. Sementara itu juga perlu diperhatikan terkait dengan aspal yang sudah dibongkar, sehingga ini tidak mengganggu aktivitas para pengguna jalan di DKI Jakarta. Pemirsa, selamat pagi. Ya, beberapa waktu lalu memang jika ada juga pemirsa ada sejumlah informasi yang menyebutkan untuk pembangunan titik sumur resapan ini menyebabkan kerusakan pada jalan. Dan untuk kawasan di sekitaran Aditya Warman, Jalan Daksa 1 ini, kami memang melihat hal tersebut terjadi karena memang tidak bisa dipungkiri ketika sumur resapan tersebut dibuka ataupun dimasukkan berupa material beton tersebut, maka akan merusak kualitas aspal ataupun jalan masyarakat yang biasanya ataupun sehari-hari berkegiatan ataupun lewat dari sekitaran wilayah ini. Kemudian untuk apakah dampaknya sampai menimbulkan kemacetan. Kemudian juga dalam beberapa waktu yang lalu, dari apa yang sudah disebutkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, yang menyatakan bahwa memang untuk pembuatan sumur resapan ini dinilai tidak efektif karena merusak kualitas jalan. Hal itu kami lihat karena ketika dibongkar juga ada salah satu sisi ataupun pinggiran dari bulatan sumur resapan itu yang belum kembali diaspal, sehingga kami bisa menyampaikan bahwa memang untuk sampai saat ini pembangunannya belum selesai. Namun untuk di Cilandak Barat kita lihat bahwa ada sejumlah titik ataupun tutup dari sumur resapan ini yang bocor ataupun jebol ke dalam tanah, sehingga ini menjadi salah satu yang juga dikeluhkan oleh masyarakat. Ya, Cikal, kalau kita lihat dulu data dari Pemprov DKI Jakarta yang menargetkan bahwa untuk di tahun 2021 ini, maksud kami, yakni sudah ada nantinya sekitar 40.000 sumur resapan yang akan dibangun, yang dimana dari total tersebut sumber daya air Dinas DKI Jakarta ini telah berkontrak dengan kontraktor untuk membangun sekitar 22.000. Namun secara realisasinya yakni masih hanya terbangun sekitar 6.232, dan untuk per November kira-kira sudah ada 7.000 sumur resapan atau sekitar 27,95% dari target pembangunan. Kalau dinilai ini memang sedikit terlambat karena kalau kita bicarakan pembangunan mencapai 40.000 seperti itu, maka untuk sampai di akhir tahun 2021 saja ini masih ada sekitar 7.000 sumur resapan yang sudah dibangun. Sementara untuk target dalam pembangunan jangka menengah daerah ataupun RPJMD dari 2017 sampai 2022 ditargetkan akan ada sekitar 1,8 juta titik sumur resapan. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Permukaan jalan Lebak Bulus 3 di Cilandak, Jakarta Selatan rusak. Kerusakan diduga akibat adanya pembangunan sumur resapan. Inilah kondisi sumur resapan yang berada di Jalan Lebak Bulus 3 Cilandak, Jakarta Selatan. Di sekitar lokasi ada 22 lubang sumur resapan yang bertujuan menampung air ketika hujan deras. Namun diduga akibat adanya sumur resapan, jalan di kawasan ini menjadi rusak. Terlihat di sekitar sumur resapan terdapat retakan aspal. Tidak hanya itu, sejumlah penutup sumur resapan juga terlihat longgar ketika dilalui oleh kendaraan. Sejumlah warga DKI Jakarta turut berkomentar pembangunan sumur resapan. Sebagian warga menyambut baik sumur resapan karena dapat mengurangi banjir saat musim hujan tiba. Namun, warga menilai pembangunan sumur resapan tidak maksimal dan justru membahayakan pengguna jalan.
Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyoroti beberapa hal terkait pembangunan sumur resapan di Jakarta. Yayat menyatakan titik lokasi pembangunan sumur resapan harus tepat, tidak boleh merusak badan jalan dan juga fasilitas publik. Yang paling penting terakhir adalah aspek standar teknisnya, bahwa standar teknisnya harus benar, tidak boleh merusak badan jalan, tidak boleh mengganggu keamanan keselamatan pengguna jalan, tidak merusak prasarana dan sarana yang ada, atau misalnya karena adanya pembuatan sumber resapan, struktur tanahnya jadi labil atau menjadi potensi tanah lunaknya semakin bertambah. Jadi bukan sekedar banyaknya, kalau sekedar mengejar target jumlah, tahu-tahu dengan pekerjaan yang tidak maksimal, artinya ya buang-buang anggaran, ya kan? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Pemprov DKI Jakarta membangun sumur resapan guna mengantisipasi genangan di jalan ibu kota. Namun sayang, pembangunan sumur resapan tersebut membuat jalan Intan di Cilandak Barat, Jakarta Selatan rusak dan amblas. Bahwa sebelumnya sempat viral di media sosial untuk ada beberapa titik yang ada di DKI Jakarta yang memang ternyata tutup dari drainase vertikal ataupun sumur resapan ini rusak ataupun ambles. Hal ini dikarenakan ada beberapa permasalahan seperti bagian sisi luar sumur ini kurang padat ketika disemen, sehingga ketika terkena air hujan ini malah menjadi lunak perangkat tersebut. Selain itu juga dengan adanya pondasi sumur yang dibangun itu masih basah. Sumur-sumur resapan ini berjajar berdekatan dan mengambil sebagian badan jalan. Meski sekeliling tutupnya telah ditambal aspal, ternyata permukaannya masih tidak sama tinggi dengan badan jalan. Sejumlah pengendara yang melintas pun berusaha menghindari drainase vertikal ini. Mereka mengaku kurang nyaman dan khawatir terjatuh apabila melintasinya dengan laju kecepatan tertentu. Iyalah, membahayakan, kurang nyaman banget. Kalau lagi bawa motor, apalagi kalau lagi kencang gitu ya, takutnya kan kita namanya jalannya nggak rata gitu, takutnya jatuh lah, apa gimana gitu kan, ngeri. Membahayakannya memang kurang, tapi untuk kenyamanannya sih yang kita bilang kurang nyaman lah gitu. Jadi kita agak, kalau mungkin dengan kecepatan yang agak lumayan mengganggu lah sedikit. Hindari dan agak perlahan aja, mungkin kita seperti itu sih. Karena fungsinya juga sebetulnya bagus ya. Idealnya, drainase vertikal ditempatkan di halaman parkir, halaman rumah, atau halaman sekolah agar tidak berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dalam kasus ini, perencanaan pembangunan sumur resapan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta tersebut dinilai kurang matang, sehingga perlu dievaluasi kembali. Ini yang sebenarnya kita lihat atau kita pantau sebagian besar, sumur-sumur resapan sekarang dibangun ada di pinggiran jalan, ya. Artinya, ini menunjukkan bahwa belum ada perencanaan yang matang. Entah itu naturalisasi, normalisasi, administrasi buat lokalisasi, saya nggak tahu. Yang penting kerjakan. Nah itu masalahnya. Kok masalah? Kerjakan. Iya. Nah saya nggak bisa kerja. Loh,